Rusia bukan cuma diperkirakan akan memenangkan perang ini. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Lebih banyak pasukan, lebih banyak kekuatan senjata, lebih banyak segalanya. Dan bahkan sekarang, Moskwa masih menjual cerita yang sama bahwa Ukraina pada akhirnya akan hancur. Namun itu hanya mitos dan Ukraina tengah membuktikannya. Saat perang Rusia yang kejam dengan Ukraina memasuki tahun kelima, tanpa tanda-tanda akan berakhir, para pejabat Kremlin tetap berpegang teguh pada gagasan bahwa kemenangan mereka sudah di depan mata. Mereka berpikir bahwa jika mereka terus mempercayai gagasan itu dan terus mendorong narasi tersebut, pada akhirnya hal itu akan terjadi. Putin telah berjanji untuk terus berperang apapun biayanya, dengan pemimpin Rusia itu tetap teguh pada komitmennya untuk merebut wilayah Donbas dan mencapai tujuan awal yang ia tetapkan untuk apa yang disebut operasi militer khusus sejak lama. Pada tahap-tahap awal perang, klaim semacam itu terdengar cukup masuk akal karena Rusia memiliki hampir semua keunggulan. Mereka memiliki tentara yang lebih besar, ekonomi yang lebih kuat, kekuatan, amunisi, dan persediaan. Meski perang tak dapat diprediksi, jika ada perbedaan besar antara kedua pihak, pasukan yang lebih kecil akan sulit menahan serangan lawan. Seiring berjalannya waktu, tampak logis dan hampir pasti bahwa pertahanan Ukraina akan melemah, bahwa Rusia akan mendapatkan wilayah yang dibutuhkannya sedikit demi sedikit. Itulah yang tampaknya terjadi. Ukraina ternyata jauh lebih sulit ditaklukkan daripada perkiraan siapapun, terutama Rusia. Namun mereka terus dilemahkan. Bahkan ketika Ukraina menemukan cara untuk bertahan atau bahkan membalas musuhnya dengan drone dan rudal, mereka tetap kehilangan wilayah. Rusia tetap memperoleh kemajuan meskipun sangat lambat. Dan bahkan ketika Kremlin mulai kehilangan puluhan ribu pasukan setiap bulannya, entah bagaimana mereka tetap menemukan cara untuk merekrut jumlah yang sama banyaknya, bahkan mungkin lebih untuk menggantikan mereka. Untuk sementara, perang tampak mustahil dimenangkan Ukraina. Pasukan Ukraina luar biasa memperpanjang konflik, menyerang titik paling menyakitkan bagi Rusia, dan mempertahankan lokasi penting, menunda perebutan kota kunci seperti Pokrovsk di Donetsk. Sanksi Barat juga mulai berdampak. Rusia semakin terisolasi dan melemah. Ekonominya mulai runtuh dan kerugiannya meningkat setiap hari. Namun, mesin perangnya tetap berjalan. Pasukannya masih saja menemukan cara untuk merebut sedikit demi sedikit wilayah di sana-sini. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi jika dijumlahkan, dampaknya besar. Rusia masih bisa mengandalkan pasokan hampir tak terbatas pria berbadan sehat untuk menggantikan pasukannya, bahkan menyeret narapidana keluar dari sel penjara mereka dan mengirim mereka ke garis depan. Sementara itu, jumlah personel Ukraina tidak sebesar itu. Jadi, kemenangan Rusia tetap terlihat sebagai hasil akhir yang paling mungkin. Namun pada tahun 2025, sesuatu mulai berubah. Dan perubahan itu berlanjut hingga tahun 2026. Dan sekarang tiba-tiba saja kemenangan Rusia tampak semakin tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, kekalahan Kremlin yang memalukan justru menjadi kemungkinan yang lebih realistis. Berikut alasannya yang dibagi menjadi 4 alasan utama. Pertama, mari kita bicara tentang wilayah. Ini telah lama dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengukur bagaimana jalannya perang bagi kedua belah pihak dan siapa yang sedang unggul. Pada tahap awal, Rusia merebut wilayah dalam jumlah besar. Pasukan Rusia menyapu wilayah Ukraina, menguasai bagian besar negara itu, bahkan mendekati ibu kota Kiev sebelum Ukraina mulai melawan dan memaksa musuh mundur. Sejak saat itu terjadi banyak perebutan wilayah di daerah-daerah kunci, tetapi secara umum Rusia terus mengklaim wilayah tambahan setiap bulannya. Namun pada tahun 2025, kemajuan Rusia yang sebelumnya sudah sangat lambat menjadi nyaris mandek. Rusia tak membuat terobosan besar dan hanya merebut sedikit kota penting, itu pun dengan harga mahal. Ukraina bertahan dengan baik, memakai strategi bait and bleed, yakni memancing regu penyerbu Rusia ke lokasi tertentu, lalu menyerang dengan drone dan artileri, guna membatasi kehilangan wilayah dan meminimalkan korban. Berkat hal ini, sepanjang tahun 2025, Rusia hanya berhasil menguasai kurang dari 1% wilayah Ukraina. Pada bulan-bulan awal tahun 2026, perolehan wilayah Rusia bahkan semakin buruk. Data dari Institute for the Study of War, salah satu organisasi riset paling terpercaya yang memantau perang sejak awal, menunjukkan bahwa Rusia sempat memperoleh lebih dari 200 mil persegi wilayah setiap bulannya di beberapa titik sepanjang awal tahun 2026. Namun pada Februari 2026, Rusia hanya berhasil merebut sekitar 50 mil persegi wilayah. Pada bulan yang sama, Ukraina untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun berhasil merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang hilang.
Jika Ukraina bisa mengulang pencapaian itu beberapa kali lagi, mereka tak hanya memperpanjang perang dalam situasi buntu. Ukraina akan secara aktif mendorong pasukan Rusia keluar dari wilayahnya, mengirim mesin perang Putin kembali ke titik awal, membatalkan upaya bertahun-tahun, dan membuat ratusan ribu korban di pihak Kremlin menjadi sia-sia dalam prosesnya. Bahkan jika Ukraina tidak selalu bisa meraih keuntungan seperti itu, faktanya pasukan Rusia nyaris tidak bergerak maju saat ini. Mereka secara harfiah terjebak di lumpur, bergerak lebih lambat daripada hampir semua kekuatan besar dalam konflik apapun selama 100 tahun terakhir, bahkan sejak Perang Dunia Pertama. Sebagai konteks, Ukraina masih menguasai sekitar 2.500 mil persegi wilayah di Donbas. Misalkan Rusia terus memperoleh sekitar 50 mil persegi wilayah itu tiap bulan. Akan butuh beberapa tahun lagi perang yang melelahkan, menguras tenaga, dan mahal hanya untuk akhirnya menguasai wilayah tertentu itu. Dan masih akan ada banyak sekali wilayah Ukraina yang tersisa. Sekarang, alasan besar kedua mengapa kemenangan Rusia semakin mungkin dihindari daripada tak terelakkan adalah soal personel. Rusia telah kehilangan banyak orang selama perang ini. Banyak sumber sepakat korban di pihak Rusia kini sudah lebih dari 1 juta, meski perkiraan berbeda-beda. Sebagian besar karena taktik negara yang hampir bunuh diri, yaitu mengirim banyak orang ke medan pembantaian di garis depan tanpa pelatihan, perlengkapan, atau pelindung yang layak. Meskipun laju perolehan wilayahnya melambat, tingkat korban jiwa Rusia justru meningkat drastis seiring berjalannya perang, hingga pada titik di mana mereka secara rutin kehilangan puluhan ribu tentara setiap bulan sepanjang tahun 2025 dan berlanjut ke 2026. Kebanyakan militer dunia menganggap kerugian sebesar itu mustahil dihadapi, namun Rusia berhasil melakukannya dalam waktu lama. Ini adalah negara terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 140 juta jiwa. Jadi bahkan ketika puluhan ribu dari mereka tewas atau terluka di Ukraina, Rusia tetap mampu mencari lebih banyak lagi. Meski sudah menawarkan insentif besar, memobilisasi narapidana, mengirim pasien parah ke garis depan, atau memaksa minoritas etnis jadi tentara, Rusia selalu bisa menambah kembali personelnya. Namun, kini hal itu tak terjadi lagi. Data menunjukkan bahwa pada bulan-bulan awal tahun 2026, keadaan mulai berbalik arah. Kerugian bulanan Moskwa kini melebihi jumlah tentara yang dapat direkrut. Ini pertama kali terjadi sejak 2022 dan angkanya sudah cukup berbicara. Pada kuartal pertama tahun 2026, tentara Rusia kehilangan sebanyak 89.000 personel, menurut data resmi yang dibagikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Mereka hanya mampu merekrut 80.000 orang. Itu berarti kerugian bersih sebanyak 9.000 tentara. Dan situasinya akan semakin memburuk dengan Ukraina menetapkan target ambisius, yaitu 50.000 korban dari pihak Rusia setiap bulan pada akhir tahun 2026. Meski Kremlin sering bersembunyi di balik propaganda dan berpura-pura kepada publik Rusia bahwa semuanya baik-baik saja, mereka tak bisa menyangkal kenyataan. Mereka tak bisa menghindari fakta dan angka yang nyata. Dan jika laporan-laporan itu benar, Moskwa sudah berada dalam keadaan panik dengan para pejabat tinggi ketakutan dan sibuk mencari solusi untuk masalah yang semakin besar ini. Pada Januari 2026 misalnya, Kremlin mengumumkan kampanye perekrutan baru yang bertujuan untuk menarik pilot drone baru ke dalam tentaranya. Namun, hal ini kabarnya jauh dari harapan. Laporan dari Kementerian Pertahanan Inggris dan organisasi terpercaya lainnya juga menunjukkan bahwa Rusia harus semakin mengandalkan tentara bayaran dari Afrika, Asia Tengah, dan bahkan Korea Utara hanya untuk menambah jumlah pasukannya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Sekarang, di tengah dilema perekrutan ini, Putin berada di posisi yang sangat sulit, tanpa jawaban yang jelas dan tanpa jalan keluar yang mudah. Dia bisa tetap dengan taktiknya sekarang, berharap Ukraina tidak mampu mengimbangi intensitas itu dan jumlah korban mulai berkurang meski sedikit. Sementara itu, dia masih mengandalkan tentara bayaran dan langkah putus asa untuk menutupi kerugian pasukannya. Namun, risikonya besar karena Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda melambat atau mengendur. Bahkan, kemungkinan jumlah korban Rusia akan meningkat lebih drastis dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Dan jika negara itu tidak bisa mempertahankan jumlah tentaranya, mereka akan sangat kesulitan untuk menjaga intensitas di garis depan. Itu berarti wilayah yang mereka kuasai akan bertambah lebih lambat. Bahkan pasukan mereka bisa dipaksa mundur di area kunci saat Ukraina bangkit dan memanfaatkan kondisi musuh yang melemah.
Di sisi lain, Putin bisa mengambil risiko terbesar dengan mencoba semacam mobilisasi. Secara harfiah, memaksa ratusan ribu pria usia tempur untuk mendaftar dan dikirim ke garis depan. Ini akan jadi dorongan besar bagi tentara Rusia. Namun jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat Rusia yang banyak warganya sudah semakin frustrasi dengan perang yang sedang berlangsung akan sangat tidak setuju dengan tindakan seperti ini. Putin menghadapi masalah yang tak bisa diselesaikan. Itu bukan satu-satunya masalah. Ini membawa kita ke faktor utama ketiga di balik kecilnya kemungkinan kemenangan Rusia. Ukraina berhasil membawa perang ke wilayah Rusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat konflik dimulai, banyak orang sulit membayangkan Ukraina mampu bertahan melawan lawan yang begitu kuat, apalagi membalas Rusia di wilayahnya sendiri. Namun seiring waktu, Ukraina mengejutkan dunia, tak hanya bertahan, tapi juga menyerang keluar perbatasannya, termasuk daerah perbatasan Rusia dan bahkan lebih jauh lagi. Awalnya berjalan perlahan dan kecil-kecilan. Aksi sabotase dan serangan drone awalnya jarang, tapi kemudian makin sering. Mendadak, wilayah Rusia jadi terasa tidak aman. Tempat-tempat seperti pangkalan udara, pabrik produksi militer, markas komando, dan kilang minyak menjadi sasaran empuk Ukraina. Drone, bom, dan rudal menghujani mereka. Ledakan terdengar di mana-mana, api yang menyala mulai menyebar. Target dan aset hancur. Awalnya jutaan, lalu miliaran dolar peralatan dan infrastruktur ludes terbakar. Semakin lama waktu berlalu, situasi Rusia makin memburuk. Pada tahun 2025, Ukraina benar-benar mulai memusatkan serangan pada infrastruktur minyak musuh, menyadari bahwa jika mereka bisa melumpuhkan ekonomi minyak Putin, mereka berpotensi mengakhiri perang dengan memaksa Presiden Rusia duduk di meja perundingan. Putin belum ingin merundingkan kesepakatan damai yang realistis dengan Zelensky, namun ia mulai merasakan dampak serangan drone dan rudal itu. Laporan terbaru menunjukkan bahwa hingga 40% kapasitas ekspor minyak Rusia telah terganggu, terutama setelah serangan drone besar-besaran terhadap kilang utama dan pelabuhan Laut Baltik. Pipa dan tangki penyimpanan bahan bakar juga telah berkali-kali diserang dengan tak terhitung galon minyak yang semuanya terbakar habis. Industri minyak adalah tulang punggung ekonomi Rusia. Ketika tulang itu retak, seluruh negara menderita, dan itulah yang terjadi di sini. Dengan berkurangnya produksi dan pengiriman minyak ke sedikit mitra dagang yang masih tersisa, Rusia benar-benar merasakan tekanan. Ekonominya mungkin tidak akan benar-benar runtuh, tetapi berada di ambang krisis serius. Dana kekayaan nasional menurun drastis sejak sebelum perang, dan perang menyerap porsi anggaran federal yang makin besar tiap tahun. Ini tak bisa dipertahankan, apalagi jika serangan Ukraina terus berlanjut atau makin merusak. Hal ini membawa kita ke poin keempat, yaitu perbandingan kondisi kedua tentara pada tahun 2026. Di satu sisi ada Rusia, sebuah negara yang wajar saja ditakuti di seluruh dunia ketika perang dimulai, dengan militer yang menurut para ahli jelas merupakan yang terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2022, suka atau tidak suka, orang-orang menghormati militer Rusia. Militer Rusia memiliki reputasi yang sangat disegani, terbentuk melalui bertahun-tahun konflik, ditambah dengan propaganda yang kuat dan pemasaran yang efektif. Banyak orang percaya bahwa Rusia memiliki beberapa tank terkuat, kendaraan lapis baja paling tangguh, jet tempur terbaik, dan pertahanan udara terkuat di dunia. Itu sebabnya pada awal 2022, banyak orang yakin Rusia bisa dengan mudah mengalahkan Ukraina dan memenangkan perang dalam beberapa minggu. Ukraina hanyalah kekuatan militer kecil di dunia. Negara ini tidak punya tank terbaik, pertahanan udara canggih, atau teknologi unggul yang bisa dibanggakan. Namun seiring perang berlangsung, militer kedua negara bergerak berlawanan arah. Reputasi Rusia makin merosot, sedangkan reputasi Ukraina ditempa baja dan api seiring waktu. Tank dan kendaraan lapis baja Rusia yang diunggulkan justru gagal di rintangan awal dan tidak memberi perolehan wilayah besar seperti yang diharapkan Kremlin. Pasukan udaranya gagal meraih superioritas udara, dan armada Laut Hitamnya yang legendaris terpaksa lari dan bersembunyi setelah Ukraina mulai menyerangnya dengan drone dan rudal. Tentara Rusia meskipun jumlahnya besar, kesulitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dinyatakan. Banyak senjata unggulan Rusia seperti T-14 Armata hanya dipakai terbatas dan hati-hati, bahkan dilaporkan ditarik setelah sebentar dipakai karena kekhawatiran performa. Meski militer Ukraina jauh lebih lemah dari lawan, Ukraina berhasil melakukan hal yang tampaknya mustahil. Ukraina berulang kali melampaui ekspektasi, mempertahankan wilayah, merebut kembali tanah, mengejutkan musuh, dan membangun salah satu industri pertahanan dalam negeri terbaik di Eropa.
Ukraina menguasai peperangan drone, melampaui taktik musuhnya, dan menggunakan keunggulan barunya untuk melakukan ratusan serangan efektif terhadap posisi dan infrastruktur musuh. Dan Ukraina mengembangkan rudal-rudal yang kini membuat banyak negara di dunia iri, seperti Neptune dan Flamingo jarak jauh, yang dipercepat penggunaannya dan sudah digunakan untuk menyerang target pada tahun 2026. Kini kita telah sampai pada situasi yang dulu terasa mustahil di tahun 2022, di mana militer Ukraina tampak benar-benar mampu menyaingi kekuatan militer Rusia. Dan kepercayaan terhadap kekuatan Rusia anjlok ke titik terendah sepanjang masa, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Negara-negara yang dulu mengandalkan Rusia untuk kendaraan lapis baja, senjata, dan amunisi, kini mulai membatalkan kesepakatan dan mencari alternatif lain. Dan bahkan di dalam Rusia sendiri, meskipun banyak yang mungkin tidak mengakuinya secara terbuka, sebagian besar masyarakat semakin khawatir bahwa ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan oleh negara mereka dan seharusnya tidak dibiarkan berlanjut lebih lama lagi. Survei terbaru menunjukkan 67% warga Rusia, angka tertinggi, merasa sudah saatnya negosiasi damai dan mengakhiri konflik ini. Survei lain yang dibagikan oleh kantor berita milik negara TASS juga menemukan bahwa 75% warga Rusia saat ini masih mempercayai Putin. Meski terlihat tinggi, angka itu sebenarnya terendah sejak perang dimulai dan kemungkinan dilebih-lebihkan mengingat reputasi TASS yang kerap menerbitkan propaganda pro-Kremlin. Jika digabungkan, faktor-faktor ini menempatkan Rusia dalam posisi terburuk yang pernah dialaminya selama beberapa dekade. Pasukannya hampir tidak mengalami kemajuan. Korbannya melonjak tajam, perekrutannya gagal, reputasinya hancur, ekonominya kacau, dan rakyatnya sudah tidak lagi percaya bahwa semua ini akan berjalan dengan baik. Ini tidak berarti perang segera berakhir, karena Putin sangat keras kepala dan akan terus menaklukkan apapun biayanya. Dia tampak siap menghancurkan negaranya demi menyelamatkan muka, meski upayanya sia-sia. Sementara dia menolak kenyataan, dunia mulai menyadari realita. Perang ini tidak hanya berakhir dengan satu cara. Perang ini tidak perlahan, tapi pasti mengarah pada kemenangan Rusia yang tak terelakkan dan kehancuran total Ukraina. Sebaliknya, sekarang tampaknya perang ini justru mengarah ke arah yang benar-benar berlawanan. Dengan Rusia yang dulunya sangat kuat, kini terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Dan Ukraina yang berjuang gigih sebagai pihak yang tak diunggulkan, justru melampaui ekspektasi seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Ukraina benar-benar telah membalikkan keadaan pertempuran dalam video ini yang membahas bagaimana para pembela Kiev membuat Putin menghadapi serangkaian bencana pada Maret 2026. Untuk melihat inovasi Ukraina mengalahkan Rusia, tonton video ini yang membahas penggunaan drone murah dan sederhana untuk menghancurkan tank bernilai jutaan dolar. Dan untuk berita terbaru, analisis mendalam, serta laporan yang tidak ingin Anda lewatkan, berlanggananlah ke The Military Show hari ini.